warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Siti Rafa Nazima dari kelas 10 EI 2. Saya Mia Aulia dari kelas 10 EI 2. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit yang meliputi dari letak, ekonomi atau sosial, politik, peninggalan prestasi, dan berakhirnya Kerajaan Majapahit. Satu letak. Semasa berdirinya, Kerajaan Majapahit diketahui pernah berpindah-pindah ibu kota. Tercatat, Kerajaan Majapahit 3 kali berpindah pusat kerajaan, mulai dari Mojokerto, Trowulan, hingga Daha. Pertama, Mojokerto. Mojokerto disebut sebagai pusat kerajaan pertama sewaktu Kerajaan Majapahit berdiri. Pada masa itu, raja yang memimpin adalah Raden Wijaya, sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Di bawah kekuasaan Raden Wijaya, Kerajaan Majapahit berhasil memperluas wilayah cakupannya. Kedua, Trowulan. Sejarah menjelaskan bahwa Kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur. Pemerintah kolonial Belanda pun membentuk badan purbakala bernama OVM pada 15 April 1924. OVM didirikan oleh para insinyur dan arkeolog Belanda yang diprakarsai oleh Henry Maestlijn. Mereka meneliti setiap artefak yang ada di Trowulan, mulai dari bangunan, arca, relief, hingga strukturnya. Ketiga, Daha. Perpindahan ibu kota ini disebabkan oleh konflik internal yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Majapahit diketahui telah beberapa kali diserang oleh Kerajaan Demak. Serangan Kerajaan Demak inilah yang kemudian menjadi penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar di Indonesia yang pernah berdiri pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Kerajaan ini juga memiliki kehidupan ekonomi yang maju dan berkembang pada masanya. Yang pertama yaitu pertanian sebagai sumber utama perekonomian. Pertanian merupakan sektor perekonomian utama di Kerajaan Majapahit. Contohnya yaitu padi, jagung, ubi, dan sayuran merupakan hasil pertanian yang banyak dibudidayakan di wilayah kerajaan. Selain itu, pengelolaan perkebunan juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting di Kerajaan Majapahit, seperti perkebunan tebu dan kapas. Yang kedua yaitu perdagangan sebagai sumber penghasilan tambahan. Selain pertanian, perdagangan juga menjadi sumber penghasilan tambahan di Kerajaan Majapahit loh. Kerajaan ini memiliki wilayah yang strategis sebagai pusat perdagangan antara Jawa dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara, seperti India, Cina, dan Arab. Berbagai hasil produksi seperti rempah-rempah, kain sutra, logam mulia, dan barang-barang kerajinan Majapahit diperdagangkan di Kerajaan Majapahit. Ketiga yaitu pajak sebagai sumber pendapatan kerajaan. Keempat, pertukangan dan kerajinan tangan. Pertukangan dan kerajinan tangan juga menjadi salah satu sektor perekonomian yang berkembang di Kerajaan Majapahit. Contohnya yaitu perhiasan, keramik, dan kain batik, serta senjata-senjata tradisional seperti keris. Demikian kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit sangat bergantung pada pertanian dan perdagangan. Sistem pajak dan pengolahan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu contoh kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit yang berkembang pada masa itu adalah seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa itu sangatlah detail dan memiliki karakteristik khas. Seni ukir dari Kerajaan Majapahit menggambarkan keindahan alam dan fauna, seperti burung, naga, dan bunga-bunga yang ada di sekitar kerajaan. Selain seni ukir, seni arsitektur juga berkembang dengan pesat pada masa itu. Bangunan-bangunan kerajaan dibuat dengan desain yang indah dan megah, dengan ukiran dan ornamen yang indah. 3. Politik dalam sejarah Kerajaan Majapahit.
Pertama, Rakrian Mahamantri Katrini, dijabat oleh para putra raja, terdiri atas Rakrian I Hino, Rakrian I Sirikan, dan Rakrian I Halu. Kedua, Dewan Pelaksana terdiri atas Rakrian Mapati atau Pati Mangkabumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Pancaring Wilwatika. Rakrian Mapati atau Patih Mangkabumi merupakan pejabat yang paling penting. Ia menduduki tempat sebagai Perdana Menteri. Bersama Raja, Patih Mangkabumi menjalankan kebijaksanaan pemerintahan. Terdapat juga Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Batara Sapta Prabu. Kitab Negara Kertagama. Yang kedua, Candi Bajang Ratu. Ketiga, Prasasti Prapanca Sarapapura. Keempat, Candi Tikus. Kelima, Kitab Sutasoma. Keenam, Candi Panataran. 7, Candi Suku. Dan terakhir yaitu Prasasti Waringin Pitu. Berakhirnya Kerajaan Majapahit. Adapun penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. 1. Perang Saudara. Perang Saudara terjadi ketika Raja Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Pasalnya, tahta seharusnya diturunkan kepada putri mahkota Kusumawardhani, namun diketahui bahwa Kusumawardhani menikah dengan sepupunya yang bernama Wikramawardhana. Terjadilah pertempuran yang bernama Perang Paregreg. Kedua, serangan Kerajaan Demak. Konflik Kerajaan Majapahit dan Demak bermula ketika terjadi kekalahan Bre Kertabumi dan Raja Wijaya. Selama pertempuran dan pemberontakan terjadi di Majapahit, Kerajaan Demak sudah menguasai sejumlah daerah di pesisir Jawa. Kekuasaan secara penuh pindah ke tangan Pati Unus, yang saat ini memimpin Kesultanan Demak. Demak sudah berbentuk kesultanan bernuansa Islam. Dalam sejarah, Kesultanan Demak menjadi yang pertama berdiri di Pulau Jawa.